Hai Newsliners, kembali lagi membahas seputar teknologi dan gadget yang dekat dengan kehidupan kita bersama dengan saya Bianca Sumendap. Saya Daru. Di segmen Tech Talk. Nah, Mas Daru, aduh, aku sering banget nih sekarang ini nih ngabisin waktu scrolling berjam-jam yang tadinya aku ngeplan 5 menit. Oke, 5 menit. Jadi 1 jam. 1 jam. Dari 1 jam jadi seharian. Oh, jadi seharian. Nih, sambil scroll nih, sambil ngobrol sama aku lagi scroll nih. Terus sambil scroll nih? Iya, ini kira-kira, aduh, aku udah kena brain rot lah. Nah, itu brain rot kayak lagi rame ya istilahnya. Iya, Ya? nah, Mas Daru itu kenapa sih dan kira-kira apa gitu yang bisa dibuat gitu loh untuk anak muda gitu khususnya? Oke, sebenarnya ini bukan permasalahan Bianca aja, kayak newsliner yang lain juga pasti sama mengalami namanya adiktif. Adiktif, jadi suka ngecekin HP, ngecekin medsos, ngecekin notifikasi. Ya. Mungkin yang nggak dicek cuma M-Banking doang kali ya. Takut itu. Masuk happy ya sih. Nah, jadi ini tuh sebuah fenomena yang memang lagi dibahas serius banget karena udah terbukti bahwa semakin banyak orang yang kena brain rot, jadinya ya udah ada yang FOMO, missing out, terus ada yang jadi apa ya, iri sama postingan orang kan, ada teman yang lagi pilates, lagi yoga, terus kemudian kayak pilates ini, ya kan ada gitu juga tuh. Nah, ini sebenarnya harus dihindari kan, ya, artinya kan itu sebuah efek negatif dari keseringan scroll HP, adiktif, cek-cek medsos. Nah, kalau Bianca tahu nih sebenarnya Google bahkan perusahaan internet lain dan smartphone sendiri udah tahu bahwa ini tuh hal yang harus dicegah gitu. Dan emang kan semua institusi kesehatan dunia udah bilang brain rot ini bahaya loh, karena dampak apalagi buat anak-anak muda yang jadinya kan ada yang merasa kurang percaya diri segala macam, membanding-bandingkan. Nah, sebenarnya di merek smartphone itu sudah ada fitur di dalamnya yang mencegah Bianca dan newsliner lainnya untuk keseringan ngecek HP, ngecek scroll media sosial dan lain-lainnya gitu. Ada. Jadi ini ada satu aplikasi untuk mencegah kita, betul ya Mas ya? Betul. Itu apa aplikasinya? Nah, ini sebut aplikasi atau bisa disebut juga fitur sih. Oh, karena fitur, ini sudah ada langsung di dalam HP kita yang kita jarang cek. Kita terus sibuk ngecek-ngecek aplikasi lain sampai lupa ada fitur penting yang udah dikasih. Nah, itu namanya digital well-being. Digital well-being. Kalau di bahasa Indonesia jadi kesehatan digital. Oke, jadi bukan cuma kesehatan mental ya Mas ya, tapi ada kesehatan digital juga. Iya. Apa sih kesehatan digital itu? Jadi tadi Bianca bilang sama newsliner mungkin merasa suka scroll HP, suka ngecek medsos kelamaan sampai akhirnya ya udah nggak produktif. Nah, digital well-being itu berfungsi untuk membatasi hal tersebut. Caranya adalah membatasi akses ke HP-nya, akses ke medsosnya seringan bunyi, ada notif, mungkin yang HP sepi juga sedih juga tapi kan kebanyakan bunyi notif juga kan mengganggu kan. Nah, itu ya fungsi dari digital well-being. Oke, jadi kita menggunakan aplikasi itu secara bijak, betul ya Mas ya? Betul. Nah, kira-kira itu kalau di aplikasinya seperti apa sih Mas? Mungkin boleh ditunjukin juga ke newsliners biar kita bisa tahu apa aja fitur-fitur yang ada begitu yang bisa kita gunakan juga untuk sehari-hari. Oke. Jadi sebenarnya fitur digital well-being ini ada di Android sama di iPhone juga ada. Oh, di iPhone juga ada? iPhone juga ada, nanti boleh Bianca cek. Di HP Android mungkin dari newsliner yang lain mungkin ada tampilannya agak beda, tapi sebenarnya fiturnya sama, karena ini dari Google juga. Jadi masuk ke bagian setting, kemudian dicari di bagian bawah itu ada digital well-being parental control. Jadi ada jumlahnya, berapa kali unlock layar smartphone, 108 kali. Ini dalam durasi tertentu ya. Kemudian ada juga notifikasi berapa banyak, 181 kali. Kemudian hari ini sudah buka layarnya berapa jam. Ini juga kalau dicek aplikasi lagi ada hari ini sudah 2 jam 53 menit screen time-nya, kayak gitu-gitu. Jadi kalau ini aku kayak gini ya Mas ya, yang kayak ini aku WhatsApp, Instagram, jadi TikTok. Kan kelihatan juga. Jadi tampilannya memang beda, tapi sebenarnya fiturnya sama. Digital well-being kalau di Apple itu namanya screen time. Nah, sebenarnya sama. Dari sini kita bisa tahu aplikasi apa sih yang suka newsliner, mungkin Bianca juga sering buka, bikin mager, bikin males gerak, jadi scroll-scroll seharian. Ada Instagram, ada lain-lain, mungkin ada juga mungkin bukannya aplikasi absen kantor, mungkin juga ada yang sering buka, nggak tahu apa dicek. Nah, itu dia. Kemudian di sini juga sebenarnya ada fitur-fitur pelengkap. Jadi selain kita bisa memonitoring, kita lihat aplikasi apa aja sih kita buka, berapa jam kita buka, notifikasi berapa banyak, juga ada fitur-fitur lain untuk membantu misalnya membatasi aplikasi tersebut kita akses. Gitu. Mungkin biar tadi mikirnya
ya udah hapus aja aplikasinya. Iya, aku kan, tadi ya. mikir kayak gitu. Apa aku hapus aja nih aplikasinya? Iya, apa mungkin hapus m-banking biar tenang hidupnya kan nggak juga dong kan. Nah itu dia, jadi ada aplikasi segala macamnya. Oke, nah berarti kan secara nggak langsung kita diet ya Mas ya, diet entah itu untuk sosial media ataupun hal-hal yang sekiranya ini membuat kita jadi ketergantungan atau adiktif ya Mas ya. Nah tapi misalnya kalau misalnya aku kondisinya lagi kerja gitu kan, dan pengen fokus gitu, kira-kira fitur apa nih Mas yang bisa digunakan gitu? Nah, ini kita buka lagi aplikasinya Digital Wellbeing ini. Tadi kan kasih lihat ada beberapa menu di bawahnya. Ya ada app timer, bedtime mode, fokus sama screen time reminder. Mana dulu yang kita akan coba? Berarti kalau untuk kerja bisa? Untuk kerja itu bisa ke fokus. Di sini jelasin. Ketika kamu butuh waktu untuk fokus, aplikasi bisa di pause supaya tidak terdistraksi. Jadi notifikasi di hide, disembunyikan gitu. Pencet, kalau ini Android ya, pencet Instagramnya. Kemudian itu kalau aplikasi banyak boleh pencet berapa kali. Coba kalau saya sih Instagram ya. Nah, kemudian set schedule. Nah, model jam berapa sampai jam berapa itu notifikasinya nggak bunyi. Gitu. Dan ya itu kalau Bianca ringan ya, kalau mungkin hanya buka Instagram ketika ada notifikasi. Terus kalau tiap kali ngecek ya itu susah juga. Susah juga. Jadi fitur lagi yang lain. Aduh, ini buat newsliners yang lagi suka hobi banget stalking jadi agak susah nih. Akun nih. Nah, jadi itu habis dipilih set schedule-nya bisa turn on. Oke, jadi dinyalain dan dipastiin kalau misalnya ini sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh newsliners di rumah ya. Kalau mau istirahat ya boleh lah. Siang mau buka Instagram ya udah take a break, istirahat dulu berapa menit dipilih loh. Jadi bisa milih mau 30 menit ngecek Instagram, mungkin stalking siapa bentar boleh setengah jam. Oke. Nah, kan tadi kalau kita udah ngebahas seputar kalau misalnya untuk kehidupan sehari-hari ya Mas Daru. Nah, tapi kalau misalnya aku mau istirahat gitu kan, kadang kan sering banget kita tidur tapi kita malah otomatis nih seneng banget ngecek gitu. Kira-kira ada notif atau ada pesan dari siapa ini? Langsung mode siaga kan? Mode siaga nih. Nah, di sini ada fitur namanya kalau lagi tidur ada bedtime mode. Nah, bedtime dijelasin. Jadi selama waktu tidur itu kita bisa schedule waktunya, terus pilih aplikasi apa yang mungkin dimatiin notifikasi ini nggak bunyi gitu. Biasanya ketika sudah diaktifkan nanti di atasnya akan nongol muncul notifikasi. Bentar lagi kita akan masuk bedtime mode ya. Jadi di sini ada layar, ada tulisannya. Jadi kita akan masuk ke bedtime mode ya, 5 menit lagi kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak zamannya kita mungkin anak kecil sekarang kali ya. Dek, nanti HP-nya sejam lagi matiin ya, 5 menit lagi matiin ya, jadi kayak gitu. Jadi udah ada reminder ya, atau pengingat, betul ya Mas ya? Betul. Nah, di sini ada aplikasi lagi, fitur lagi namanya app timer. Apa itu app timer? App timer tuh kayak membatasi aksesnya. Jadi misalnya ikan aplikasi kereta nanti pulang bingung. Kita apa ya enaknya nih? Aplikasi ketahuan ada banyak banget nih. Canva deh biar nggak desain biar nggak kerja mulu. Terus nih. Salah dong. Nah, di sini bisa diatur screen time-nya berapa sering kita buka. Ini 0 karena lagi belum kerja, kita lagi syuting. Nah, ini bisa diatur app timernya berapa lama. Aplikasi itu nanti kalau app timernya dipasang aktif, nanti aplikasi itu akan jadi abu-abu, jadi kayak nggak bisa dibuka gitu. Jadi bukan hapus, tapi nggak bisa dibuka aja gitu. Jadi dengan adanya Wellbeing ini benar-benar memudahkan, apalagi misalnya untuk teman-teman newsliners ya, kalau misalnya di tengah kesibukan, udah sibuk kerja, sibuk sekolah mungkin atau kuliah, dan harus megang handphone lagi, mungkin kan mereka jadi kayak terpecah gitu fokusnya ya Mas ya. Terdistraksi, betul. Nah, akhirnya kan dengan adanya aplikasi ini benar-benar bisa fitur ini ya, ini bisa ngebantu banget untuk kita mengatur gitu ya. Pola hidup kita, pola pemakaian digital kita, karena ya nggak bisa kita pungkiri saat ini semuanya udah terkoneksi ataupun kita terhubung di handphone akhirnya kita gitu. jadi terasa terdistraksi jadi ya sih banyak. Makanya di sini Digital Wellbeing juga ada namanya screen time reminder. Nih, kalau di sini ada nih. Kalau di turn on nanti dia ada notifikasi nanti muncul di atas. Kalian udah buka layar HP sejam nih. Nah, nanti muncul di sini notifikasinya gitu. Dan satu lagi yang menarik yang baru aku temuin tadi nih ada namanya heads up. Apa itu heads up? Jadi kayaknya di iPhone juga harus ada deh, karena dia menggunakan kamera depan dan dia bakal mengirim notifikasi bahwa kamu lagi main HP nunduk nggak ngeliat jalan. Oke, ini sangat berguna banget ya Mas kalau kita lagi di jalan gitu loh. Iya, jadi ketika diaktifkan dia nanti akan ngasih notifikasi ketika dia nge-detect postur kita lagi nunduk atau gimana. Karena memang kalau kita lihat juga newsliners dan Mas Daru kalau banyak juga sekarang itu kecelakaan terjadi karena orang itu sibuk men-scroll handphonenya. Ya, terima kasih sekali Mas Daru untuk waktunya. Seru banget kita ngobrol-ngobrol, apalagi untuk mengatasi kecanduan dari sosial media. Oleh karena itu kita jangan lupa
gunakan apa Mas Daru? Digital well-being. Cobain, cek sekarang. Siapa tahu kamu bisa dari sekarang mengurangi tingkat adiktif terhadap smartphone. Betul sekali. Oke, sampai jumpa. Sampai ketemu di Newsline selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.